Selamat pagi anak-anak Tunas Muda. Apa kabar? Bui selalu berdoa supaya kalian tetap sehat dan tetap semangat. Gimana pembacaan Alkitab kalian minggu ini? Tetap semangat juga ya? Puji Tuhan. Sebelum kita belajar sekolah minggu, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah mengumpulkan kami, Engkau sudah menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati pikiran kami dan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 9. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Dan ayat hafalannya dari Kejadian 22 ayat 18 yang bunyinya demikian. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan judul pelajaran ini adalah segenap hati percaya pada Tuhan. Segenap hati percaya pada Tuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata segenap hati artinya cukup banyak. Segenap hati artinya sepenuh hati. Artinya sungguh-sungguh, tidak main-main dan serius. Bui ulangi ya. Segenap hati artinya sepenuh hati. Tidak setengah-setengah ya. Sungguh-sungguh, tidak main-main dan serius. Nah, dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dan dengan serius. Abraham mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Abraham selalu percaya kepada Tuhan. Abraham selalu dengar-dengaran pada panggilan Tuhan. Abraham selalu mengindahkan dan memperhatikan firman Tuhan. Semua itu Abraham lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main, dan dengan serius. Abraham selalu siap jika Tuhan menginginkan sesuatu. Dalam Kejadian 22 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Perintah Tuhan ini kedengarannya sangat ekstrim ya. Coba bayangkan, Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya yang sangat ia kasihi. Anak yang ia nantikan selama 25 tahun. Anak yang sudah dewasa, yang sekarang sudah bisa membantu pekerjaan Abraham. Dan anak yang menjadi kebahagiaan bagi Abraham.
Secara manusia, perintah Tuhan ini membuat pikiran Abraham berkecamuk. Mungkin banyak yang dipertanyakan di dalam hati Abraham. Mengapa Ishak anakku yang harus dikorbankan? Bukankah Ishak adalah anak yang Tuhan janjikan? Abraham mengalami masalah yang sangat berat. Namun Abraham mengesampingkan masalahnya yang berat itu dan memutuskan untuk mendengar suara Tuhan dan mematuhi perintahnya. Abraham tidak memikirkan perasaannya sendiri. Abraham tidak memikirkan kesedihannya sendiri. Abraham selalu siap melakukan jika Tuhan menyuruh sesuatu. Abraham selalu tidak banyak bertanya kepada Tuhan jika Tuhan menyuruh sesuatu. Abraham selalu melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan dengan sungguh-sungguh. Ishak, anak yang akan dikorbankan ini, bahkan membantu Abraham membawakan kayu bakar dan dibawa ke gunung yang Tuhan tunjukkan. Ishak pun membantu menyusun kayu, menumpukan kayu-kayu bakar itu untuk dijadikan mezbah bakaran. Tiba-tiba Ishak bertanya kepada Abraham, ayahnya, "Ayah, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Secara spontan, namun disertai iman dan pengharapan yang penuh, Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Oh, sungguh iman yang sangat luar biasa. Hikmat Tuhan melingkupi mulut Abraham sehingga ia tidak menjawab, "Sebenarnya kamulah Ishak yang akan dikorbankan." Jelaslah anak-anak ya, bahwa orang yang selalu dekat dengan Tuhan, hikmat Tuhan akan selalu melingkupi kehidupannya. Sehingga orang itu akan selalu berkata dan berlaku dengan bijaksana. Kemudian Abraham menyuruh Ishak tidur di atas mezbah tumpukan kayu bakar yang dibuatnya bersama Ishak. Abraham mengikat tubuh Ishak, dan Abraham pun mengambil pisau, mengulurkan tangannya, dan akan menancapkan pisau itu ke tubuh Ishak. Detik-detik yang pasti sangat menegangkan bagi Abraham, dan tentu juga bagi Ishak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu kepadaku." Dan seperti yang dikatakan Abraham kepada Ishak, benar-benar terjadi. Tuhan yang menyediakan anak domba untuk dikorbankan. Dan kemudian Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Iman dan ketaatan Abraham sudah teruji dengan baik. Iman dan ketaatan Abraham berbuahkan berkat yang sangat luar biasa. Inilah berkat-berkat Tuhan yang
hadiahkan bagi Abraham. Yaitu dari Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Siapa coba yang bisa menghitung bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut? Gak ada ya. Karena terlalu banyak jumlahnya. Dan Tuhan akan memberkati Abraham seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Dan berkat yang berikutnya adalah Tuhan akan membuat keturunan Abraham menduduki kota-kota musuh. Dan Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Melalui pelajaran ini, Tuhan ingin supaya kita belajar menjadi seperti Abraham. Tuhan ingin supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dan dengan serius. Dan yang kedua, melalui pelajaran ini Tuhan ingin kita dengar-dengaran pada suara dan panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan dengan serius juga, seperti Abraham. Amin. Tugas dari pelajaran ini seperti biasa ya, ada tugas A dan tugas B. Tugas A, nomor 1, bacalah semua penjelasan pelajaran 9. Kalian harus baca seluruhnya. Yang kedua, bacalah bahan Alkitabnya, yaitu dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Dan ketiga, hafalkan ayat hafalannya dari Kejadian 22 ayat 18. Tugas B, tugas ini dikumpulkan di grup Tunas Muda. Perhatikan ya, kalian pasti pernah melakukan perintah orang tua tidak dengan segenap hati. Betul? Kalian pasti pernah melakukan perintah orang tua tidak dengan segenap hati. Jadi perintahnya, tulislah salah satu pengalamanmu itu. Kemudian, bagaimana hasilnya ketika kalian melakukan tidak dengan segenap hati? Baik, silahkan mengerjakan tugas ini dan segera dikirimkan ke grup Tunas Muda. Oke, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dah.